Amsal mengajarkan keinginan yang benar itu adalah hasil pergumulan dan relasi kita dengan Tuhan. Shalom Good Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lanjutkan renungan kita di Amsal pasal 15 ayat yang ke-25 sampai dengan 29. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada umumnya manusia itu digerakkan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, keinginan untuk menjadi juara, keinginan untuk sukses, keinginan untuk yang terbaik, dan seterusnya. Keinginan tersebut tidak menjadi masalah. Kita pasti tentu secara natur kita pasti mau memiliki ataupun mengingini sesuatu. Namun, kalau hal tersebut sampai merubah relasi kita dengan Tuhan, maka itu akan menjadi satu masalah yang sangat besar. Dan kali ini Amsal menyoroti hal tersebut. Kita lihat di ayat yang ke-25. Amsal mengingatkan bahwa kepemilikan barang itu jangan membuat kita menjadi sampai serakah, sampai mengambil haknya orang lain. Itu mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita ya, bagaimana kita menginginkan sesuatu sampai kita juga mengambil haknya orang lain. Yang kedua, setiap rencana maupun usaha yang kita kerjakan harus keluar dari hati yang suci. Janganlah kita memiliki maksud jahat dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Itu di ayat yang ke-26. Jadi kita harus memiliki motivasi yang selalu suci dan bersih gitu ya di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian Amsal juga menasihatkan keuntungan yang berlebihan bisa merusak kehidupan. Keluarga itu adalah yang utama karena itu adalah harta yang sesungguhnya di ayat yang ke-27. Demi keuntungan kita akan melakukan apapun, bahkan sampai kita tidak punya waktu untuk keluarga, kita tidak punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan dan seterusnya demi sebuah keuntungan. Lalu di ayat yang ke-28 dikatakan bahwa setiap mengambil keputusan yang penting itu harus melakukan pertimbangan matang sehingga terhindar dari kejahatan. Jadi kalau kita ambil keputusan itu harus benar-benar kita pikirkan dengan seksama, bahkan harus kita komunikasikan dengan Tuhan. Dan terakhir di ayat ke-29, relasi dengan Tuhan itu adalah yang paling utama. Lalu pertanyaannya adalah begini, kalau begitu keinginan yang benar itu seperti apa? Ternyata yang dimaksudkan oleh Amsal pada bagian ini adalah keinginan yang benar itu adalah hasil dari relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai keinginan itu hanya sebuah ambisi dalam kehidupan kita, dan itu hanya untuk, boleh dibilang, memuaskan kepentingan kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ada begitu banyak mungkin awal-awalnya orang yang memiliki keinginan untuk mencapai satu hal tertentu begitu ya. Lalu dia bilang, wah ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika keinginan itu menghasilkan keuntungan, maka dia sudah mulai memikirkan, nggak usahlah dibagi sama orang lain ya, hanya dibagi untukku sendiri gitu ya. Nah ini menjadi salah begitu. Amsal mengajarkan keinginan yang benar itu adalah hasil pergumulan dan relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan keinginan apa yang harus kita capai, sehingga itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, Good Readers, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita cek kembali semua keinginan kita, ambisi kita, target-target kita, harapan-harapan kita. Apakah itu muncul dari relasi kita dengan Tuhan, atau itu hanya semata-mata untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.